Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera para sedulur dimanapun berada dengan beragam pilihan aktivitasnya masing-masing. Sukses semua rencana kerja dan pintu rezeki semakin dibukakan dan dimudahkan. Sedulur, situasi mencari duit bagi khususnya kelas menengah ke bawah semakin sulit karena beragam keterbatasan yang dimiliki masing-masing personal. Demikian juga dalam budidaya ayam kampung. Kalau skala rumahan kita masih bisa memanfaatkan sisa makan nasi yang ada di rumah tangga. Tetapi ketika itu menjadi kegiatan yang berkelanjutan, mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada satu perencanaan dalam sumber pembiayaan dan kepastian penghasilan dari hasil budidaya itu sendiri. Para pembudidaya tentu karena situasi harga pakan pabrikan yang terus naik, maka ada peluang untuk berkreasi dan juga untuk memanfaatkan potensi-potensi limbah yang ada di lingkungan. Saya pribadi sebagai pembudidaya ayam yang sudah hampir melakukan kegiatan ini 1,5 tahun, dominan memanfaatkan limbah-limbah yang ada di pasar maupun limbah yang ada di sekitar lingkungan. Sebagai misal, sedulur, di dalam ember ini adalah racikan ampas tahu yang dicampur dengan tepung ikan dan toge, ya, 3 bahan. Lalu kemudian diaduk rata, dikasih dengan cairan M4 1-2 tutup botol, kemudian difermentasi. Ini tadi pagi saya sudah kasih, ini sisa 1 ember. Dan relatif harga ampas tahu juga 1 karung 30.000 dan bisa dapat 2 stembe ember. Harga tepung ikan juga relatif 3.000 per kilo di pasar, kecambah adalah gratis. Nah, ini sudah kita manfaatkan. Nah, sekarang saya sedulur sharing pengalaman lagi. Nah, ini adalah sayur yang dari pasar. Lalu ini ampas serut kelapa. Mungkin ini bagian keras, bagian lunak, bagian keras, bukan ampas kelapanya, tapi ini bagian kulit dari kelapa. Nah, ini sudah dimasak, ya. Ini setengah matang ini sayur. Nah, ini diaduk sedulur, ya, diaduk rata. Lalu kemudian ketika adukan sudah rata, kemudian diberikan cairan M4 ini, ya, 1-2 tutup botol. Nah, cairan ini akan membantu untuk melunakkan, ya, kulit luar dari kelapa ini, dan kemudian akan membantu juga menaikkan kualitas dari protein maupun karbohidrat yang ada di kulit kelapa ini. Demikian juga dari sayur mayur ini ada vitamin, kemudian mineral dan juga komponen lain yang dibutuhkan bagi pertumbuhan dan kesehatan ayam. Nah, ini semua kita aduk rata, ya. Dan ini sudah kita lakukan hampir 1 tahun lebih. Model kita hanya berkala kita ke pasar lalu membangun relasi sosial untuk mendapatkan limbah ini dan mencari ini limbah sayuran ini. Memang sepertinya kita pemulung,
Tapi lebih bagus itu daripada uang yang di tangan kita pakai hanya untuk beli pur terus. Itu cepat atau lambat juga pasti akan habis. Karena kepastian hasil penjualan dari ayam kita itu tidak jelas, ya. Kalaupun mau diperjelas itu berarti harus melakukan proses semi intensifikasi maupun intensif. Dan itu tentu pembudidaya yang berkegiatan secara kontinu itu harus mendesain pola pakan alternatif seperti apa yang harus dilakukan, ya. Nah, ini tadi saya sedulur sudah aduk, yang ini saya sudah kasih cairan 64 dan saya sudah masukkan ke ember. Ini relatif nanti akan kita tutup seperti ini, kita tutup rapat anaerob, dan kemudian itu kita tunggu 1 malam saja atau 2 malam itu sudah siap disajikan. Kalau mau dicampur dengan komponen lain untuk merangsang, ya, pertumbuhan dan kelengkapan gizi dari pakan itu, kita bisa campur nasi aron atau dedak. Jadi semua ember ini adalah bahan material buat pakan-pakan untuk kemudian dikomposisi, dicampur. Di ember ini ada dedak, dan selalu saja ada kita berikan dedak sedikit untuk memberikan aroma, ya, aroma bau atau aroma natural dari alam. Nah, terus terang sedulur, hasil fermentasi ini kalau kita kasih ke ayam, positifnya adalah satu, itu kandang ayam tidak bau, ya, tidak ada bau kotoran ayam. Yang kedua, itu tingkat kematian ayam itu rendah, ya, karena di satu sisi saat musim hujan begini juga itu ayam kita belum ada yang mati, baik itu yang masa breeding maupun dalam masa pembesaran. Nah, yang ketiga itu sedulur, komponen yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya relatif semua tersedia. Karena para pabrikan juga melakukan pola yang sama ini, hanya di situ semi industri atau industri. Ini semua dijadikan tepung, ya. Kemudian dengan mekanisasi di mesin, kemudian keluarlah pur atau pelet. Nah, ini cara manual. Jadi itulah yang kita lakukan sedulur. Ini ada 2 pakan, stok pakan yang akan kita siapkan untuk besok, ya. Nah, artinya apa? Kita memang melakukan stok pakan itu bukan beli dalam bentuk karungan, tetapi kita mengolahnya lalu kemudian fermentasi. Kira-kira demikian sedulur sharing saya, dan mohon maaf ini adalah pengalaman untuk memberi inspirasi dan juga potensi para rekan untuk memanfaatkan limbah yang ada di sekitar lingkungan. Salam sehat, salam sejahtera, sukses selalu.